warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahri Dirama dengan NIM 2506062. Saya selaku pewawancara. Perkenalkan, nama saya Farid Agus Darusmedi dengan NIM 2506064 sebagai pengevaluasi atau videografer. Baik, pada hari ini kami akan mewawancarai staf Satpam di Gedung MKU Universitas Negeri Padang. Baik, bagaimana sih keseruannya dalam wawancara kali ini? Mari kita saksikan video ini. Kan nama Bapak apa soalnya panggil kalau bekerja udah 10 tahun. Apa saja tugas Bapak selama menjadi pengawas keamanan di sini? Kalau itu kerja utama pengaturan lalu lintas, terus patroli, habis kegiatan sosial, terus kali 1 jam cek utama ya. Bagaimana tugas kerja Bapak saya? Lintas ya, pengaturan lalu lintas kadang-kadang ngecekan giliran itu kan jadi 2 orang ya Pak ya, di jalan dia kayak pos yang tinggal baru kontrol lagi. Bagaimana cara Bapak menghadapi mahasiswa yang kurang tertib atau sering melanggar peraturan? Himbauan aja, Memberi himbauan tidur apa tidur, kalau nggak bisa juga kita jam kan dia musuh kita juga ya. Apa tantangan tugas kalian sering Bapak hadapi saat tugas? Kalau terlalu besar agak ya bawa aja Santai aja, Pak. santai relax ya. Bagaimana cara Bapak menertibkan misalnya mahasiswa emang walaupun udah ditegur tapi mereka tidak masih tetap melanggar peraturan? Kita beri himbauan peringatan, kalau kita nggak ada, kalau masih nggak dengar kita biarin aja. Kalau dia untuk kita tidak ada kehilangan dia kunci lah, ketinggalan kunci atau HP-nya yang tinggal satu ya. Oh, cara Bapak menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus kenapa? Itu sering patroli. Kita cek lantai mana keadaan, kalau aman alhamdulillah. Jadi ada yang sakit pingsan kita kasih pertolongan sama bawa ke ya Pak. Kalau jam kayak operasional sama patrolinya tuh di jam-jam berapa aja Pak? Sama kayak misalnya ada batas jam masuk kampusnya juga? Untuk patroli Iya, patroli. sampai ratusan sampai jam 6 Jam 6 sore. sore, dari pagi sampai jam 6 sore, setengah 6 baru ratusan Baru ganti shift. ganti ini kan 2 shift, malam sampai pagi malam. Oh, seberapa penting sikap ramah dalam pekerjaan Bapak? Nanti berapa sekali ya, kalau kita nggak jaga dengan kita nggak sampai ya Pak. Mungkin kita nggak ramah, ya nggak ramah, kita anda sopan ini segan. Kalau anda nggak sopan kami nggak segan, gitu Pak. Ya. Apa yang Bapak lakukan jika misalnya terdapat mahasiswa yang terlihat mencurigakan gitu Pak? Kayak misalnya mereka ada indikasi untuk mencuri helm atau apa? Kita nggak boleh begitu. Kita memantau aja sampai udah A1 baru ya eksekusi lagi. Apalagi kita menentukan keadaan mana dia kalau yang udah A1 kan Kalau udah pasti dia ngambil. Pernahkah Bapak di kesalahpahaman saat diskusi dengan mahasiswa Pak? alhamdulillah enggak. Kalau misalkan terjadi, apa tanggapan Bapak secara serius Pak? Ya suara ada yang belum kemarin ya. Apakah Bapak ada harapan kepada mahasiswa terkait tentang keamanan kampus ini Pak? Kayak saran gitu Pak? Sarannya ini ada ikuti aja lah, ada SOP, ikuti SOP ya. Mengikuti peraturan yang sudah ada. Aturan yang sudah ada yang diterapkan di kampus kita ya. Ya. Kan kita mahasiswa semua Ya. kelas lain ya. Menurut Bapak, bagaimana sikap mahasiswa yang baik terhadap Satpam? Kalau menurut
mahasiswa yang baik ya kan? Iya Pak. Sekarang pun Ikut apa ya Pak? komunikasi beda ya. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Anto yang telah meluangkan waktu dan untuk wawancara pada hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Setelah melihat kembali video wawancara yang telah kami lakukan pada tanggal 7 April kemarin, saya akan mengevaluasi bagaimana sih proses wawancara yang telah kami lakukan. Bagian 1, proses komunikasi secara umum. Pertanyaan pertama, jelaskan jenis komunikasi apa yang terjadi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Jenis komunikasi yang terjadi adalah komunikasi interpersonal dengan metode wawancara terstruktur. Komunikasi ini berlangsung secara tatap muka dan bersifat dua arah, di mana terjadi pertukaran informasi secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Pertanyaan kedua, apakah mahasiswa sudah menerapkan etika berkomunikasi dengan baik selama proses wawancara? Jelaskan alasannya. Mahasiswa sudah melaksanakan etika komunikasi yang baik melalui beberapa indikator seperti kesantunan. Mahasiswa menggunakan bahasa yang sopan dan nada bicara yang tenang. Sikap menghargai. Mahasiswa tidak memotong pembicaraan saat narasumber sedang memberikan penjelasan. Gestur tubuh. Posisi tubuh yang condong ke depan dan ke arah narasumber menunjukkan rasa hormat dan ketertarikan pada topik yang dibahas. Pertanyaan ketiga, apa saja hambatan dalam proses komunikasi yang terjadi secara umum? Hambatan yang ditemui meliputi hambatan lingkungan, hambatan teknis, dan hambatan psikologi. Hambatan lingkungan atau fisik seperti adanya gangguan suara di latar belakang yang dapat mendistorsi kejernihan suara. Hambatan teknis berupa ketergantungan pada ponsel untuk membaca naskah pertanyaan yang sesekali membatasi spontanitas interaksi. Hambatan psikologi seperti adanya rasa sedikit kaku di awal percakapan sebelum suasana menjadi lebih cair. Pertanyaan keempat, apa usaha yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengatasi hambatan komunikasi tersebut? Mahasiswa berusaha menjaga fokus dengan memberikan respon konfirmasi seperti anggukan dan kata ya atau baik, agar narasumber tetap merasa terhubung meskipun ada gangguan suara di sekitar. Mahasiswa juga berusaha menatap narasumber kembali segera setelah membaca poin pertanyaan di ponsel. Pertanyaan kelima, hal apa saja yang bisa diperbaiki agar komunikasi ke depannya lebih efektif? Hal yang dapat diperbaiki meliputi persiapan materi dan pemilihan lokasi. Persiapan materi seperti menghafal poin-poin penting atau menggunakan catatan kecil agar tidak terlalu sering menunduk melihat ponsel. Pemilihan lokasi seperti memilih tempat yang lebih privat dan tenang untuk mengurangi distraksi eksternal. Pertanyaan ke-6, berdasarkan proses yang dilakukan, apakah komunikasi sudah efektif? Jelaskan alasannya. Komunikasi yang dilakukan sudah efektif, alasannya adalah tujuan dari wawancara tercapai, di mana narasumber memberikan jawaban yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan, dan terjadi pemahaman yang sama atau kesamaan makna antara kedua belah pihak. Bagian 2 yaitu keterampilan mendengarkan aktif. Pertanyaannya yaitu, keterampilan mendengarkan aktif apa yang muncul dari sisi mahasiswa? Keterampilan mendengar yang muncul adalah kontak mata, respon nonverbal, dan memberikan respon. Kontak mata meliputi memberikan perhatian visual secara intens. Respon nonformal meliputi menganggukkan kepala sebagai tanda memahami poin pembicaraan. Memberikan respon singkat menggunakan kata-kata seperti oke, betul, atau paham untuk mendorong narasumber terus berbicara. Pertanyaan kedua, apa hambatan dalam mendengarkan yang dirasakan mahasiswa selama proses? Hambatan utamanya adalah pembagian atensi. Mahasiswa harus membagi konsentrasi antara mendengarkan jawaban narasumber dengan memikirkan atau membaca pertanyaan berikutnya, sehingga proses refleksi mendalam terhadap jawaban narasumber sedikit terhambat. Pertanyaan ketiga, apa hal yang bisa diperbaiki untuk proses mendengarkan aktif ke depannya? Mahasiswa perlu melatih teknik refleksi isi, yaitu mencoba mengulang kembali inti jawaban narasumber dengan kalimat sendiri untuk menunjukkan pemahaman yang lebih dalam, bukan sekadar mendengarkan untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir, apakah mahasiswa sudah melakukan mendengarkan aktif? Jelaskan alasannya. Sudah, mahasiswa sudah melakukan mendengarkan aktif. Mahasiswa tidak hanya diam,
tetapi juga menunjukkan keterlibatan penuh dalam percakapan. Ini membuktikan dengan respon mahasiswa yang nyambung dengan pertanyaan narasumber dan kemampuan mahasiswa menangkap poin-poin kunci yang disampaikan tanpa perlu meminta narasumber mengulang kembali penjelasannya. Sekian evaluasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.